Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk salat subuh berjamaah di tengah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran, dan senantiasa semua ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam diri manusia ada sisi lahiriah dan sisi batiniah. Ada fisik, jasad yang terdiri dari daging, tulang, darah, dan sebagainya. Dan juga ada sisi rohani yang bersifat abstrak, yang bersifat tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diterawang. Kayak doa tapi dia menjadi spirit, tapi dia menjadi sesuatu yang menggerakkan fisik kita itu. Tidak kelihatan, tapi dia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Nah, ketika kemudian dikatakan bahwa ibadah puasa merupakan satu media untuk kita mengenal diri kita sendiri, mengenal jati diri kita sendiri, maka sesungguhnya yang dimaksud di situ adalah kita mengenal akan rohani diri kita, bukan fisik kita. Sebab fisik itu ketika ditinggalkan oleh rohani, ditinggalkan oleh ruh, maka dia hanya akan menjadi jenazah. Menjadi jenazah, akan menjadi mayat. Dan yang menjadi nilai seseorang, menjadi nilai bagi manusia itu sendiri adalah bukan karena fisiknya, tapi karena rohaninya. Sama, kertas sama-sama kertasnya, tapi kalau dia sudah dicetak menjadi uang 100.000, yang 100.000 itu kira-kira saya dipilih sepundi Pak? 100.000 ya. Tapi 100.000 itu sudah dikencingi kambing, sudah jadi kotoran. Ibu-ibu gak apa-apa Pak, mau tak ubahi. Yang penting 100 saya boleh, karena sudah ada nilainya. Sehingga dimanapun diletakkan, dimanapun ditempatkan, nilai itu akan tetap ada. Nah, maka dari itu mari kita renungkan kembali tentang ibadah puasa, yang tentunya dari waktu ke waktu itu kita berupaya untuk menjadi lebih baik. Pertama kali yang disapa oleh Allah, yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa itu, Allah memanggilnya bukan fisiknya, tetapi dipanggil oleh Allah adalah imannya. Nah, iman ini sesuatu yang abstrak juga.
sesuatu yang tidak tampak. Tetapi karena iman orang bisa mengorbankan jiwa dan raganya. Karena iman orang bisa mengorbankan hartanya. Karena iman orang bisa bertaruh, mempunyai semangat, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Maka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Imannya yang dipanggil, maka ketika kemudian dipanggil oleh Allah, kemudian dia menoleh. Ketika disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menoleh, maka di situ yang menoleh sesungguhnya adalah nilai rohaniyahnya dari orang itu. Nilai rohaniyah dari orang itu. Ketika Allah panggil, hai orang yang beriman, puasalah, maka imannya yang akan menjawab. Nilai iman yang akan menjawab, sami'na wa ata'na. Ya Allah, saya dengar, saya patuh, saya akan laksanakan puasa. Maka dari itu, puasa ini penuh dengan rahasia. Puasa itu penuh dengan, maka dikatakan sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, karena puasa itu tidak bisa dipamerkan. Aja pamer ya ono puasa itu. Apa tanda-tanda orang puasa itu apa? Apa terus kalau jalan lemes ya? Apa sering ludah gitu? Nah, karena kehausan. Nah, tidak bisa. Dan puasa tidak bisa dibungkus dengan aksesoris yang bermacam-macam. Tidak bisa diperindah dengan aksesoris secara fisik. Kalau kita sholat bisa, kalau dijadikan imam pakai gamis yang panjang, pakai sorban yang besar, suratnya yang panjang. Tapi kalau sholat sendiri, cukup kaosan toh, di belakangnya ada tulisannya coblos nomor 3. Ini jangankan pakai minyak wangi, jangankan menggunakan imamah, diikat kepalanya dengan sorban, kadang-kadang suka pelukan. Ini fisik, bisa dibentuk, bisa dibuat, bisa dihias. Sedekah juga seperti itu, ibadah juga, infak juga seperti itu. Kalau dilihat orang infaknya banyak, kalau perlu manggil TV itu disiarkan. Sekarang nggak perlu manggil TV, disotik-sotik dewe, diupload dewe, begitu. Nah, dikomentar-komentari sendiri. Mau haji, mau umroh, satu kampung diundang semua. Bisa dihias, bisa dibuat, bisa diberikan berbagai macam aksesoris. Tapi untuk puasa tidak bisa. Apa aksesorisnya puasa? Nah, ini. Maka puasa itu kalau kita mau nakal, kita bisa saja. Siang hari bawa makanan, bawa minuman, masuk dalam kamar, kunci yang rapat, makan minum di dalam kamar, nanti keluar kamar, bibir dilap yang kering, jalannya agak miring-miring, kalau ada angin ya miring gitu. Dan bisa saja, kita buat seperti itu bisa saja, bersandiwara semacam itu. Tapi kalau sudah imannya yang menjawab tadi, maka dia tidak akan melakukan seperti itu. Tidak akan melakukan seperti itu. Kenapa? Dia merasa ada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu saja, ya masuknya 3, ya keluarnya 3. Berkumur itu, jangan keluar masuknya 3, keluarnya 2. Nah, satunya kalau di mana? Nah, itu. Tapi kita tidak berani melakukan itu. Bahkan saking hati-hatinya itu orang puasa itu tidak wudu, tidak berkumur. Saking hati-hatinya
khawatir tergoda, khawatir tidak bisa menahan diri, wah sudah zuhur yang panas terik itu, yang walaupun hanya membasahi mulut tidak menelan, itu kan lumayan segar. Akhirnya dihindari juga dalam keadaan berpuasa, khawatir. Maka yang mendorong semacam ini adalah dorongan-dorongan rohani, dorongan-dorongan iman. Dan ini dilatih, diriyadhoi selama puasa. Maka saya ingat bahwa puasa itu bukan fisik semata-mata, bukan fisik semata-mata. Makanya sering orang bilang, oh aku masih gak sahur kuat poso. Kadang ngomong betul Kata. Saya walaupun tidak sahur saya kuat puasa. Saya walaupun tidak buka di waktu maghrib saya masih bisa menahan lapar. Tapi bukan itu puasa. Puasa bukan itu. Ada aturan mainnya. Maka Allah meletakkan keberkahan puasa itu di mana? Di makan sahur dan di saat berbuka. Takhirus sahur wa ta'jilul iftar. Mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, ini. Walaupun kita tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam, kuat nggak betul? Betul. Maksudnya biasa kalau belum dia kuat. Kuat kita, mampu kita, fisik kita masih kuat. Tapi bukan itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi ketundukan dan kepatuhan kita, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari situlah ibadah puasa itu menjadi mempunyai nilai keberkahan. Maka dari ibadah puasa ini, karena dia bersifat rahasia, hanya diri kita dan Allah saja yang tahu, maka Allah pun sembunyikan. Allah tidak tunjukkan nilainya, Allah tidak tunjukkan jumlah pahalanya, tapi Allah sembunyikan. Maka dalam diskusi dikatakan asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, puasa itu milikku, dan aku yang akan memberikan balasannya. Jadi tidak, kalau kita mau sholat jamaah, sholat sendiri ya nilainya 1, mulai lulus. Jamaah 25 atau 27 derajat. Kita sedekah nilainya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau sampai tak terhingga. Kita hajinya mabrur, ya masuk surga. Ada nilai yang dituangkan oleh Allah, ada nilai yang diungkapkan oleh Allah. Tapi puasa tidak ada. Allah sendiri sudah sampaikan dalam instruksinya, asyamu li wa ana ajzibi. Aku yang berikan balasannya. Nah, maka kalau seorang karyawan dia kerja sama seorang majikan, majikannya bilang, kamu kerja sama saya, gajimu 1 hari 100.000. Jelas ya, 1 hari 100.000. Wah, ini gue pas diawasi kerjanya dia, nanti nggak diawasi, mandornya pergi atau aras. Yang penting 1 hari 100.000, jelas. Tapi kalau puasa enggak, maka seakan-akan majikan bilang, kamu kerja sama saya, urusan gajimu urusan saya. Maka di situ pengertiannya adalah bisa jadi nilai gaji itu melebihi dari standar yang ada. Bisa jadi nilai gaji itu sesuai dengan standar yang ada, atau bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa karena pekerjaan berantakan. Maka demikian Imam Al-Ghazali di dalam menata, mengajak, membimbing kita untuk menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya ini, menekankan pada sisi
rohani, pada sisi batiniah kita. Nah, ini. Maka kalau hanya sekedar puasa, tidak makan, tidak minum, banyak yang bisa melakukannya. Tetapi lebih dari itu, sisi rohaniahnya, sisi batiniahnya yang kadang-kadang menjadi terlupakan. Sehingga ada orang yang dikatakan berpuasa tetapi dia sesungguhnya sudah berduka. Puasa fisiknya, tidak makan, tidak minum, tetapi dia terlena, dia tertipu, dia tidak sadar bahwa sesungguhnya bukan itu. Maka ada suatu hadis Rasulullah yang menerangkan tentang yang menggugurkan, membatalkan pahala puasa. Ini berarti akan gitu. Ono 5 macam perkara kang batalno ganjarane poso. Nomor 1 omong karo, nomor 2 ngrasani tonggo. Iki kanca iki tangga iki sapa ae. Nomor 3 adu-adu, nomor 4 sumpah palsu, nomor 5 aningali lawan jenis kelawan nafsu. Hal yang membatalkan nilai puasa yaitu adanya ucapan-ucapan dusta, adanya membicarakan keburukan orang lain, adanya namimah, adu-adu, adanya sumpah palsu. Apa saja disumpahi, apa saja jual barang disumpahi, jual dagangan pakai sumpah, apa saja pakai sumpah, hanya untuk meyakinkan orang, tetapi sesungguhnya itu adalah untuk menutupi kepalsuannya dan melihat lawan jenis dengan syahwat, dengan nafsu. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Berapa banyak orang itu yang berpuasa tetapi sesungguhnya dia telah berbuka, dia telah membatalkan puasanya sendiri. Nah, maka dari itu puasa ini akan membentuk pada diri kita, karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau ada CCTV di ruangan diberi CCTV, di halaman diberi CCTV, maka jangkauan dari CCTV itu adalah menjangkau hanya untuk di ruangan itu, menjangkau hanya untuk di halaman atau yang terjangkau oleh lensa CCTV itu. Tetapi pengawasan Allah itu melebihi dari itu. Kalau kita punya mata untuk melihat, maka pengawasan Allah ada pada penglihatan kita. Kalau kita mempunyai lisan untuk berbicara, maka pengawasan Allah ada pada ucapan-ucapan kita. Kalau kita mempunyai pendengaran, telinga untuk mendengar, maka pengawasan Allah ada pada pendengaran kita. Begitu dekatnya, begitu melekatnya, sehingga Allah akan sampaikan aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Begitu dekatnya Allah dengan diri kita, maka orang yang puasanya betul, orang yang puasanya sesuai dengan aturan mainnya, maka dia akan senantiasa berupaya untuk merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wadah geledakan, oh itu bukan milik saya, tidak saya ambil. Ada uang berserakan, kira-kira ada berserakan. Kalau ada, oh itu bukan punya saya, enggak saya ambil. Kenapa? Orang lain mungkin nggak tahu, orang lain bisa kita bohongi,
tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Ini kan. Selain itu ketika kita berpuasa, nah, ketika kita di siang hari bulan puasa, ketika kita puasa sampai dibuat sama teman-teman itu melihat kecoa seperti melihat kurma. Lalu ya memang bentuknya ya mirip, warnanya ya sama. Ini kurma sukari. Ini kurma sukari ya, itu. Artinya begitu rupa dorongan keinginan kita sehingga melihat sesuatu, melihat makanan dan minuman itu seakan-akan awas nanti kamu kalau maghrib saya habiskan semuanya. Maka pada saat maghrib kadang-kadang kita sudah sepotong roti, ya, segelas air itu saja itu sudah kenyang. Maka terlihat si posoe ya bukoe kakean biasanya terawih rasa-rasa. Bukannya banyak, begitu maghrib, adzan maghrib langsung apa saja diminum, apa saja dimakan. Maka ketika saatnya mulai saatnya sholat tarawih, aras ini panjang enak tengi waktu enak turun, enak itu. Nah itulah, maka di situ logika puasa akhirnya apa? Pagi, siang kita susah payah, kelaparan, lapar, dahaga, badan lemes. Tapi begitu maghrib selesai semua, ketika kita nggak bisa menahan diri pada saat dibolehkan, ketika kita tidak bisa menahan diri pada saat kita boleh makan, boleh minum, maka pada saat itulah jatuh kita. Maka nilai puasa itu tidak ada artinya lagi. Justru pelajaran puasa itu kita dapatkan pada saat dibolehkan. Kalau pada saat kita berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya jelas sedang puasa. Tapi pada saat dibolehkan, maka disitulah terlihat diri kita yang sesungguhnya. Nah ini yang dikatakan kita mengenal diri kita melalui puasa. Pada saat dibolehkan, maka di situ kita masih bisa nggak mengendalikan nafsu kita, masih bisa nggak kita mengendalikan syahwatul batni wa syahwatul farji, syahwatnya perut dan syahwat di bawah perut. Kita masih bisa nggak mengendalikan itu? Nah ini kita bisa diuji. Ya. Ungkapan semacam ini bisa diuji. Ketika seorang laki-laki, mungkin juga perempuan, karena saya nggak pernah jadi perempuan, laki-laki. Seorang laki-laki ketika dia melihat seorang wanita, itu yang dilihat pertama apanya? Bismillah, itu rahasia sampean, rahasia jenengan itu. Tapi ada yang menjadi perhatian. Gimana? Ada kita duduk terus ada wanita lewat itu, ada yang menjadi perhatian dia. Makanya pandangan pertama nazratul ulalaka wasaniyatu alaika. Yang pertama itu rezekimu, yang kedua itu adalah dosa. Lah ngono gak ngerti Pak Jaya pertama terus. Nah, artinya begitu seorang laki-laki itu melihat wanita, apalagi terpesona, terkesima, terpana, mentelem. Begitu mentelem, apa
apa yang menarik, apa yang dilihat itu langsung nyalur ke pikiran, langsung nyalur ke syahwat, yang terpikir menjadi bermacam-macam. Yang terpikir menjadi bermacam-macam di situ. Makanya makna kenapa diperintahkan untuk ghadul basar, laki-laki itu untuk menundukkan pandangan. Ini delok ya delok, setelah itu sudah cepat telengi terus, itu langsung menjadi pikiran bermacam-macam. Ya sembuh, saya didelok itu nopone itu macam-macam sekiranya. Nah, ini rahasia lelaki ini, rahasia lelaki. Tapi di situ kita tahu tentang diri kita. Oh ternyata awak-awak ini kalau melihat semacam itu saja sudah berpikirnya macam-macam. Poin A, B, C, D dan seterusnya muncul. Pun demikian kita melihat yang lainnya. Kita punya mobil Cherry 86, lampunya bener, ini lampunya bener lagi. Begitu ketemu sama Alphard, pasti dilihat, wah biar aja deh, nomornya dulu gue enak. Pikiran semacam itu akan muncul. Maka itulah sesungguhnya diri kita. Kita masih punya keinginan semacam itu. Maka Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Asrarus Shaum itu setiap bagian dari kitab Ihya itu tingkat puasa yang tertinggi, Shaumul Anbiya, Shaumul Mursalin, Shaumul Siddiqin. Itu kalau dia pagi-pagi dia sudah berpikir, kira-kira nanti sore itu buka pakai apa ya? Kita berpikir betul. Kira-kira nanti sore bukber di mana ya? Takjilnya apa ya? Es kopior, apa es dawet, apa cuma sekedar kurma dan air putih? Pagi-pagi sudah pikir semacam itu. Lu menurut mereka itu sudah batal Pak puasanya. Bener kan? Sudah batal. Begitu rupa untuk menggembleng jiwanya, begitu rupa untuk menggembleng dirinya, sampai hal semacam itu pun menjadi perhatian. Kok angen-angen, kok buka karo opo? Nanti malam, nanti sore, nanti maghrib berbuka pakai apa? Lauknya apa? Itu sudah menganggap puasanya rusak. Makanya ada ya dulu karena tidak ada sosmed ya, informasi itu masih ada batasan-batasan. Sekarang sudah lost semuanya. Ada beberapa tayangan di YouTube atau apa itu kemarin itu. Jadi orang sholat pakai ditutup pakai sorban kepalanya, ditutup semuanya. Ada jamaah, Pak ini sholat model apa ini? Sholat model apa? Kok kepalanya ditutup pakai sorban sampai nutupi wajah? Nah ini, sampai nutupi wajah. Enggak, itu orang-orang thariqah di sana di Sumatera Utara sana. Jadi dia kalau sudah masuk Ramadan di satu desa namanya Batu Salak di Kabupaten Langkat itu, mereka tidak lagi beraktivitas. Masjid itu sudah disekat-sekat, di bagian belakang itu disekat-sekat hanya untuk duduk satu orang. Maka dia tutupkan sorban ke kepalanya sehingga dia tidak melihat sesuatu dan tidak mendengar apapun, dan dia hanya di dalam masjid, hanya iktikaf. Nanti berbuka ada keluarganya yang membawakan makanan, saat sahur pun juga sudah disediakan makanan. Jadi dia hanya berzikir, dia hanya sholat, hanya ibadah, hanya baca Quran. Makanya dia tidak kepingin melihat apapun, maka ditutup wajahnya itu dengan sorban.
Nah, macam-macam. Itu sebuah pengembelengan diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui puasa. Maka melalui puasa itu kita diajarkan mengenal diri pada sifat-sifat diri kita. Imam Al-Ghazali dia sampaikan di dalam diri manusia itu ada sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Allah itu haknya kan disembah, Allah itu haknya disembah, dihormati. Itu hak Allah dan itu kewajiban makhluk. Jika kalau ada orang ketika dia kemudian minta dihormati, ketika dia ingin dihormati, maka di situ yang dominan adalah sifat rububiyah, sifat uluhiyah atau sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Ada lagi di dalam diri kita itu sifat syaitaniyah, sifat setan. Makanya dikatakan bahwa setan berjalan di dalam diri manusia itu pada pembuluh darahnya. Fadayyiqu majariyahu bilju', maka persempit jalan setan itu dengan apa? Dengan lapar, dengan puasa. Imam Al-Ghazali menukil hadis itu. Persempit jalan setan dengan puasa. Kenapa? Di dalam diri kita itu ada setan yang berjalan. Nah, setan itu mempunyai sifat apa? Sifatnya menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan manusia dari Allah. Maka bisikan setan ini sangat halus sekali. Maka kita di dalam membaca surah An-Nas itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, jadi yang berbisik-bisik di dalam